Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 10 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Tidak ada yang dapat menggantikan kelahiran kembali. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yohanes 3 ayat 3 yang berbunyi, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada orang yang berpikir jika perbuatan baik mereka lebih banyak daripada perbuatan buruk mereka, maka Tuhan akan menerima mereka. Namun, ini bukan tentang perbuatan baik atau buruk, ini tentang kodrat ilahimu. Galatia 6 ayat 15 berkata, Sebab bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Dengan hidup dan kodrat ilahi, Tuhan menentukan tempatmu dengan Dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Engkau harus dilahirkan kembali. Itu bukan ide denominasi atau doktrin gereja. Itu satu-satunya aksesmu untuk hidup kekal. Dia berkata, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain, orang tersebut tidak dapat mengakses, mengerti, atau memahami kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang dalam Kristus Yesus, namun engkau tidak bisa ambil bagian hingga engkau dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dilahirkan kembali ini adalah penciptaan ulang roh manusia oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Ini bukanlah pengalaman agamawi. Ini adalah impartasi hidup dan kodrat ilahi Tuhan dalam rohmu. Itulah mengapa Tuhan berkata, Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Tidak ada alternatif lain. Ini bukan pilihan ataupun preferensi pribadi. Jika engkau ingin menjadi bagian kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali untuk bisa mengalami kehidupan ilahi dan dalam kesatuan dengan Dia. Ini tidak dapat terjadi dengan cara lain. Mungkin ketika engkau membaca ini dan engkau belum pernah dilahirkan kembali, buka halaman doa keselamatan pada akhir buku ini dan katakan dengan kesungguhan segenap hati dan iman. Seketika, engkau telah menjadi anak Allah dengan hidup kekal diimpartasikan dalam rohmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur untuk karunia keselamatan melalui Yesus Kristus. Aku deklarasikan bahwa aku dilahirkan kembali, ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Aku berjalan dalam realitas hidup ilahi dan berfungsi dalam kerajaan terang-Mu, kebenaran dan kemuliaan. Terima kasih menjadikanku satu denganmu, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Titus 3 ayat 5, Galatia 6 ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 23. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.